interpelasi itu kan salah satu hak yang dimiliki oleh DPR, ya. Baik DPR RI, DPR provinsi maupun juga DPR kabupaten kota yang diatur baik di dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, begitu juga dalam konteks kita Aceh juga diatur di dalam Undang-Undang 11 2006 tentang pemerintahan Aceh, dan juga ada di dalam tata tertib DPR Aceh. Hak interpelasi itu adalah salah satu hak yang dimiliki oleh DPR untuk meminta keterangan berbagai kebijakan strategis, berbagai kebijakan yang memiliki dimensi berdampak luas terhadap masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh gitu. Nah, meminta keterangan ini tentunya akan memberikan ruang yang maksimal untuk diberikan penjelasan dalam bentuk jawaban dan tanggapan oleh pemerintah terhadap berbagai persoalan kebijakan strategis yang berdampak luas tadi. Nah, tentunya kenapa latar belakang politik itu muncul hak interpelasi itu tentunya karena ada banyak hal yang mengganjal di ruang-ruang mekanisme biasa, ruang mekanisme yang sudah diatur di dalam kerja-kerja DPRA dan eksekutif, tidak mendapatkan ruang yang maksimal terhadap berbagai kebijakan-kebijakan tersebut. Tentu butuh ruang lain. Ruang lain tentunya adalah dengan menggunakan hak interpelasi agar mendapatkan jawaban yang komprehensif. Sebagai contoh misalnya sikap pemerintah Aceh, kebijakan pemerintah Aceh terkait dengan dengan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja Aceh gitu. Baik yang pertanggungjawaban 2019 itu yang tidak mau dibahas bersama-sama dengan DPR, maupun juga dalam konteks refocusing anggaran, dan juga dalam konteks anggaran 2020 yang tidak dilakukan evaluasi bersama, dan berbagai kebijakan-kebijakan yang lainnya gitu. Bagaimana dengan skema penanganan COVID-19, baik dalam konteks penanganan kesehatan, penanganan dampak sosial ekonomi, penanganan social safety net untuk rakyat, kebijakan pengangkatan pensus yang dalam perjalanannya kemudian menjadi buzzer pemerintah gitu. Hal-hal yang seperti itu yang publik juga ingin tahu ada apa sebenarnya gitu. Makanya perlu digunakan hak interpelasi untuk mendapatkan jawaban secara komprehensif. Nah, hak angket lebih tinggi tingkatannya dibanding dengan hak interpelasi yang hanya meminta keterangan. Hak angket memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap berbagai kebijakan strategis tersebut, atau terhadap berbagai dugaan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh seorang kepala daerah. Tentunya penggunaan hak angket ada ruang bagi DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap tersebut, termasuk dengan memanggil para pejabat pemerintah, memanggil pihak ketiga, memanggil pakar hukum dan lain sebagainya untuk diminta keterangan penyelidikan terhadap berbagai dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan bagi seorang kepala daerah. DPR memiliki mandat untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagai salah satu tugas, fungsi dan kewenangan DPR, dan juga di DPR juga melekat berbagai hak-hak konstitusional lainnya gitu. Saya kira sejatinya memang DPR harus melakukan peran yang demikian rupa. Tentu ada aturan, ada mekanisme yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, dan juga dalam menggunakan hak-haknya gitu. Kalau dinilai bahwa ini bagian dari bargaining position dengan eksekutif, itu sah-sah saja masyarakat menilai atau pihak-pihak tertentu menilai demikian. Tapi yang harus diingat bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu dilaksanakan oleh eksekutif dan legislatif secara bersama-sama. Saya kira tidak demikian gitu.
kita tetap menginginkan penyelenggaraan pemerintahan itu berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam kasus pelantikan Gubernur Aceh, tentunya ada banyak pihak yang terlibat. Karena Irwandi Yusuf diduga dan sudah mendapatkan keputusan hukum tetap di Mahkamah Agung sebagai Gubernur Aceh, tentunya berdasarkan inkrah keputusan Mahkamah Agung tersebut menjadi kewenangan bagi Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk memberhentikan Saudara Irwandi Yusuf dari jabatan Gubernur Aceh. Nah, kalau kita lihat kronologisnya, inkrah keputusan Irwandi Yusuf dalam kasus dugaan penyimpangan pidana yang beliau lakukan itu bulan Februari 2020. Nah, sampai dengan bulan 6, bulan Juni itu belum ada kepres tentang pemberhentian Saudara Irwandi Yusuf. Yang ada adalah keputusan Mendagri tentang pengangkatan Saudara Nova Iriansyah sebagai PLT Gubernur Aceh. Gitu. Bulan 6 DPR kemudian melihat bahwa penting untuk memastikan sudah ada surat pemberhentian Saudara Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh demi efektivitas perjalanan penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Nah, surat DPR Aceh kepada Bapak Presiden itu sekitar bulan Juni gitu. Kita mempertanyakan soal SK pemberhentian Saudara Irwandi Yusuf karena sudah ada keputusan yang final dan mengikat dari Mahkamah Agung pada bulan Februari. Baru bulan Juli keluar keputusan Presiden terkait dengan pemberhentian Saudara Irwandi Yusuf yang pada kenyataannya kita terima itu sudah sebulan lebih karena sesuai dengan Undang-Undang 10 2000 berapa itu terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian gubernur, Mendagri kemudian mengambil inisiatif untuk mengajukan usulan pengangkatan Saudara Nova Iriansyah sebagai gubernur definitif. Dan tentunya baik itu kepres pemberhentian Irwandi Yusuf dan yang sekaligus bersamaan dengan itu juga ada item Nova Iriansyah sebagai PLT Gubernur. Begitu juga halnya dengan surat definitif salah satu pemberhentian Saudara Nova Iriansyah sebagai PLT Gubernur. Itu tentunya ada di eksekutif, bukan hanya ada di legislatif. Mungkin karena ada dinamika politik antara legislatif dengan eksekutif yang selama ini yang sebenarnya masih sesuatu yang normal-normal saja, yang normatif aja dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, sehingga ada pihak-pihak yang menerjemahkan seakan DPR menghalang-halangi. Tentu tidak, sama sekali tidak jawabannya. Buktinya ketika sudah ada surat kepres tentang pengangkatan Nova Iriansyah sebagai gubernur definitif itu, yang sekaligus itemnya itu pemberhentian Saudara Nova Iriansyah sebagai PLT Gubernur itu keluar 15 September kalau nggak salah saya gitu. Tapi yang pasti pertengahan September. Dan baru diterima oleh DPR itu 19 Oktober. 19 Oktober baru Sekwan memberikan kepada kita. Jadi nggak ada sesuatu yang dihalangi. Nah, berdasarkan kepres yang kita terima itu, DPR sesuai dengan kewajibannya melakukan rapat badan musyawarah untuk memastikan kapan rencana pelaksanaan pelantikan yang bersangkutan sebagai gubernur definitif. Tentunya sebagai pemegang mandat kepala daerah yang terpilih juga terikat dengan berbagai janji, terikat dengan berbagai janji kampanye dan komitmen yang merupakan visi misi beliau yang dalam perjalanannya ketika terpilih sudah dituangkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah Aceh yang memenuhi kewajibannya sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala daerah, memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tentunya memenuhi janji-janji politik kampanyenya, visi misinya yang sudah tertuang di dalam RPJMD terkait dengan arah kebijakan dan juga target tahunan pembangunan yang ada di sana. Ada dua catatan besar dalam konteks Aceh hari ini sebagai daerah
khusus dan istimewa. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana mewujudkan sepenuhnya agenda kehendak politik perdamaian sebagaimana tertuang di dalam MOU Helsinki 15 Agustus 2005, dan tentunya juga sebagiannya sudah diterjemahkan di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 2006 untuk dilaksanakan secara penuh. Dan ini adalah menjadi bagian dari upaya Aceh di dalam merawat perdamaian. Yang kedua, catatannya juga bahwa Aceh hari ini masih dihadapkan pada persoalan pembangunan yang sangat mendasar. Gitu. Kita punya angka kemiskinan yang sangat tinggi, angka pengangguran yang masih tinggi, indeks pembangunan manusia kita yang juga berjalan landai, bahkan tertinggal dibanding dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, apalagi dibandingkan dengan rata-rata nasional, gitu. Dan juga ketergantungan fiskal kita yang sangat tinggi sama pusat. Ini PR-PR yang kemudian harus dijawab secara bersama-sama tentunya, gitu. Secara bersama-sama, yang secara mandatoris itu penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu ada di eksekutif dan di legislatif. Nah, kalau ada dinamika komunikasi politik yang tersumbat antara eksekutif dan legislatif di dalam merumuskan berbagai agenda kebijakan, program pembangunan dan berbagai harapan aspirasi masyarakat, ini akan menjadi persoalan. Gitu. Harapan kita tentunya keniscayaan dia bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah antara eksekutif dengan legislatif itu harus bersama-sama. Kalaupun ada sumbatan-sumbatan komunikasi politik, ya harus dibicarakan dan diselesaikan secara bersama-sama dalam posisi yang saling menghargai, dalam posisi yang saling mendukung satu sama lain dengan tetap memperhatikan check and balance antara penyelenggaraan pemerintahan, agar harapan-harapan rakyat, harapan-harapan masyarakat, aspirasi masyarakat bisa terjawab dan terumuskan di dalam berbagai kebijakan pembangunan yang tadi harus dilakukan secara bersama-sama. Misalnya bicara dengan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja Aceh, gitu. Kemana belanja, apa program kegiatan yang harus dibelanjakan untuk menjawab berbagai persoalan dan harapan orang banyak, gitu. Ini kan terus berdinamika. Beberapa minggu yang lalu, setelah para inisiator hak angket menyampaikan usulan hak angketnya kepada pimpinan DPRA, maka menjadi kewajiban dari pimpinan DPRA sesuai dengan ketentuan termasuk juga tata tertib DPR untuk membawa di dalam rapat badan musyawarah, gitu, untuk diagendakan rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap persetujuan penggunaan hak angket DPRA. Nah, namun kenyataannya kemarin ketika kita melaksanakan paripurna, sebagaimana diatur juga oleh ketentuan baik di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, di UPA, di Undang-Undang Pemerintahan Aceh maupun di PP dan juga tata tertib DPRA, bahwa paripurna penggunaan hak angket itu harus dihadiri 3/4 dari jumlah anggota Dewan, dan pengambilan keputusannya itu dengan 2/3 dari jumlah anggota Dewan. Nah, kalau untuk konteks kita yang 81 orang anggota DPRA, maka kehadiran paripurnanya itu harus mencapai 61 orang. Walaupun pengambilan keputusannya 2/3 dari jumlah yang hadir. Untuk pengambilan keputusan tentu sangat quorum sekali, tapi untuk kehadiran kemarin yang hadir 55 orang dari 56 orang yang menggunakan dan bertindak sebagai inisiator hak angket itu. Kita lihat aja, saya tidak mau berandai-andai akan dinamika lanjutannya, gitu. Tentu ada prosedur, mekanisme, ketentuan peraturan perundang-undangan yang juga harus terpenuhi, dan tentunya juga ada proses dan dinamika politik yang terus berdialektika terhadap pola hubungan antara eksekutif dengan
legislatif gitu. Nah, dan semuanya tentu harus berbasis pada prosedur dan mekanisme konstitusional gitu, dalam menggunakan hak dan kewajiban DPR dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya.